Nah, seperti Kak Asma ini kan bisa dibilang ini wanita panggilan. Betul. Iya. Dan per jam ya Kak Iya, Asma. per jam. Nah, Iya, itu berapa per jamnya Kak Asma? Saya sih tergantung majikan. Kadang kalau majikan itu udah langganan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan sehat, selalu dalam lindungan Allah. Adapun yang sakit, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Masih bersama Fitria Denafa, masih seputar kehidupan TKW atau TKI yang berada di Arab Saudi. Alhamdulillah hari ini Fitria Denafa sudah bersilaturahmi ke rumahnya Asma TKW Arab Saudi, dan tentunya sahabat semuanya sudah mengetahui beliau juga adalah seorang vlogger dari kota Jeddah. Lebih banyak tahunya nanti kita akan berbincang-bincang bersama Kak Asma. Dia itu bekerja sebagai apa selain menjadi seorang vlogger. Oke sahabat, seperti biasa sebelum Fitria Denafa melanjutkan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis ya. Dan tombol loncengnya aktifkan agar kalian tidak ketinggalan dengan video Fitria Denafa yang baru. Oke yuk kita langsung ngobrol santai bersama Kak Asma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Kak Asma kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Kak Fitria sebaliknya? Alhamdulillah nih udah bisa berkunjung bersilaturahmi ke rumahnya Kak Asma dari kota Taif. Fitria Denafa berkunjung ke kota Jeddah. Alhamdulillah. Asma juga bersyukur bisa Kak Fitria sekeluarga bisa berkunjung ke rumah Asma karena ditunggu-tunggu dari kemarin-kemarin. Nah sahabat, Kak Asma ini seorang vlogger dari kota Jeddah. Tentunya kalian pasti banyak tahu ya tentang Kak Asma. Dan yang belum tahu, subscriber dari Fitria Denafa langsung mampir ke channelnya Kak Asma TKW Arab Saudi. Jadi sahabat, Kak Asma ini selain sebagai vlogger, Kak Asma ini bekerja di Arab Saudi. Nah tentunya Kak Asma mungkin akan bercerita awal mulanya dia itu menjadi seorang TKW. Iya betul banget. Nah awal pertamanya Kak Asma ini ke Saudi ini melalui apa Kak Asma? Apa ke PT dulu atau gimana? Enggak, saya enggak lewat PT. Langsung waktu itu ada masih buka umroh. Iya. Nah, masih buka umroh kan dulu ada panggilan umroh gitu. Terus kan orang tua saya ada di sini. Tahun berapa itu Kak Asma? Itu saya ke sini 2007. Itu Kak Asma masih single atau sudah berkeluarga? Terus alhamdulillah saya nyampe ke sini, ada orang tua saya itu kan pinginnya sih cuman umroh. Jadi dipanggil umroh. Dipanggil umroh. Akhirnya si Umi itu gini katanya, udah gimana mau pulang apa mau di sini? Udah kata saya itu mendingan Umi saya itu di sini aja kerja gitu daripada saya itu pulang, mendingan di sini kata saya. Nah ya udah katanya, akhirnya saya itu alhamdulillah kerja selama 1 tahun itu dapat majikan. Memang masya Allah majikan itu ya selama saya nggak bisa bahasa Arab sampai bisa, dari mulai kerja belum tahu sampai tahu. Alhamdulillah majikan itu orangnya masya Allah baik, punya anak 3, terus anak-anaknya itu suka sama saya gitu. Jadi memang satu majikan ini sampai sekarang Kak Asma? Alhamdulillah. Terus majikan itu alhamdulillah suka sama saya. Tuh ditanya, kamu kesini lewat PT apa kamu umroh katanya? Saya umroh katanya. Kamu punya paspor? Punya kata saya, ada. Ya udah langsung sama majikan itu alhamdulillah saya 1 tahun kerja sama dia dibikinin iqomah. Alhamdulillah dibikinin KTP sini. Terus jadi ditanya, sampai sekarang berapa tahun udah itu Kak Asma? Saya sekarang sampai sekarang ini 14 tahun. 14 tahun sama majikan. Alhamdulillah. Tapi ini majikan orangnya itu masya Allah baik. Senangnya itu nggak banyak ngomong. Dan Kak Asma ini bersama suami sekarang? Suami saya itu beda majikan. Suami saya ikut syarikah. Dapatnya di Yembu. Pertama Riyadh, dipindah sama mudirnya ke Yembu.
akhirnya ngebel orang tua saya gitu. Saya pingin ini katanya pingin bareng sama istri daripada istri saya di situ, saya di sini. Nah, terus ya gimana katanya mendingan udah di situ aja, soalnya nanti gimana di sini katanya nanti sampean kan belum tahu jalan sini katanya. Ya udah akhirnya diizinin sama orang tua saya, udah kabur ke sini. Tapi alhamdulillah kabur, suami saya juga dapat majikan, diurus, ya alhamdulillah sama gitu. Dan sekarang udah punya anak berapa Kak Asma? Dua. Alhamdulillah. Jadi bisa ngumpul bersama keluarga itu udah masya Allah ya. Selain kita itu udah bekerja di luar negeri bersama suami dan juga anak-anak. Nah, punya pengalaman apa ini Kak Asma? Saya di Saudi ini waktu pertama kali ke sini tentunya kan belum bisa bahasa Arab itu yang paling utama sih, saya bahasa Arabnya namanya juga masih baru. Bahasa Arab sih kan nggak sama kita itu di pondok sama di sini kan beda gitu ya. Waktu itu kerja sama majikan ini bikin lucu sih. Kata majikan, kamu katanya ambil aja soka didurus katanya. Terus kata saya itu apa soka itu? Saya datangnya itu apa yang dibawa saya itu? Kata majikan itu ketawa dia. Saya bawanya nyampe dapur, apa yang dibawa? Bukan apa, panci yang dibawa katanya dia. Bukan panci, ini namanya gidir katanya. Terus ya alhamdulillah saya itu setiap harinya dicatat di buku, terus dicatatin, terus dihafalin Terus katanya kalau panci ini, kalau mil aga, terus sendok apa, disuruh majikan, ya alhamdulillah dihafal-hafal. Akhirnya alhamdulillah sekarang sama bisa, sama majikan itu tiap hari, alhamdulillah. Tapi ini Kak Fitria, meskipun saya dibikin di koma sama dia, saya nggak kerja sama dia, cuma dia kerja harian. Kalau misalnya dia butuh ada asimahan gitu, ada dipanggil gitu, alhamdulillah dia ngerti. Jadi Kak Asma sekarang bekerja harian gitu. Nah pastinya kalau kerja harian itu kan banyak cerita ya. Kita kan nggak semua, tidak seperti bekerja di majikan satu orang jadi kita udah tahu karakter majikan itu seperti apa. Nah seperti Kak Asma ini kan bisa dibilang ini wanita panggilan. betul dan per jam ya Kak Asma. Per jam. Nah itu berapa per jamnya Kak Asma? Saya sih tergantung majikan. Kadang kalau majikan itu udah langganan diambilnya 25. Kalau yang majikan masih baru, karena saya belum tahu dia, terus apa kan kerjanya mungkin lebih berat dari langganan. Soalnya kadang rumah disiram, apa-apa diangkatin gitu. Itu ngambil 30 sayanya. 30. Ini biasanya kerja tuh sampai berapa jam Kak Asma? Kadang sih saya kalau majikan sudah langganan saya, kadang 10 jam, kadang 6 jam, paling sedikit 6 jam. Kalau sama setrikaan 10 jam, 12 jam gitu. 10 jam ini udah 300 udah uang Indonesia udah lebih 1 juta. Ini baru 1 hari. Kalau 1 bulan udah masya Allah. Alhamdulillah rizki insya Allah ada. Insya Allah rizkinya barokah. Karena ya alhamdulillah Kak Fitria anak kan udah sekolah, anak 2 gitu. Dan suka dukanya Kak Asma, ada dukanya nggak? Kak Asma pernah mungkin nggak dibayar atau ada majikan yang nggak baik gimana Kak Asma? Saya juga pernah mengalami Kak Fitria namanya juga seorang TKW namanya juga itu belum tahu Asma kalau dia itu majikan bukan langganan gitu. Pernah saya itu udah kerja capek-capek. Terus udah semuanya bersih, semuanya udah rapi. Ternyata sudah mau pulang, dihisapnya itu dihitungnya berapa. Kata saya di sini saya kerja, kata saya itu udah 10 jam. Nah, terus kan saya nanya, kata saya itu kalau misalnya mau bersih waktu lama.
nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi akhirnya udah mau dihitung, mau dibayar, ternyata dibayarnya separuh. Jadi kan kalau kita itu kerja jam-jaman pastinya ada waktu sholat, Iya, betul. waktu makan. Nah Iya, itu betul. dipotong atau gimana Kak Asma bayarnya? Itu dipotong. Pertamanya sih bilangnya udah istirahat, maksudnya Iya. istirahatnya itu suruh makan dulu. Iya. Makan, katanya sholat, ini waktunya sholat. Ya udah, Iya. kata saya itu alhamdulillah ini majikan karena Baik, saya ya. karena disuruh sholat itu kan saya sudah alhamdulillah Iya. dikasih waktu sholat, saya Iya. udah bersyukur Iya. gitu Kak Fitria. Akhirnya udah makan katanya. Iya. Dikasih makan ya makan Iya. saya juga. Akhirnya sudah waktu di ini di apa namanya Hisap ya, iya. udah dihitung, Iya. katanya kamu makan setengah jam, sholat setengah jam, kamu ini semuanya dihitung sejam. Ya udah nggak apa-apa kata Iya. saya. Ya udah saya terima, dia Iya. bayar segitu ya saya terima. Dan Kak Asma kerja sendiri atau bersama Sering teman? berdua sayanya, sering berdua. Ya memang teman saya juga ngerti. Iya. Katanya teman saya udah nggak usah Berdebat, ya. udah seikhlasnya aja terima, nggak usah. Memang kamu ikhlas Mbak, kalau saya udah ikhlas, Iya. udah ikhlas. Ya kata suami saya juga katanya jangan debat sama orang Arab, nggak bakal Iya. menang. Iya. Udah mendingan kamu ngalah, udah sedapatnya. Iya. Itu udah rezeki kamu. Iya. Gitu. Yang penting Kak Asma sudah bekerja amanah Iya. ya. Tergantung orangnya itu mau bayar penuh atau nanti juga Betul. dikurangi gitu ya. Iya. Itu udah risiko yang harus Iya. ditanggung Kak Asma ya. Betul. Mau Gitu tidak ya. mau harus mengalah karena percuma berdebat sama Iya, orang sini. betul. Apalagi kita hanya ajnabi, nggak Uh-uh. mungkin menang ya Kak Asma Iya, ya. betul Jadi banget. lebih baik mengalah untuk Iya. cari keamanan juga. Betul, betul. Nah saya juga pernah mendengar Kak Asma kan ini bareng sama suami ya. Iya. Kok pernah saya dengar katanya ada mobil yang dibuang, itu gimana ceritanya? Kak? Oh. Kok sampai mobil dibuang itu Kak Asma gimana? Itu kalau saya buang mobil itu Ditinggalkan saya, ya? Iya itu kalau dibuang sayang Kak Fitria, kan Iya. saya juga bekerja di sini. Iya. Sebenarnya sih itu musibah buat Iya. saya sama suami saya. Iya. Ya pertamanya sih namanya kita musibah nggak tahu ya. Iya. Terus suami saya itu nganterin anak saya sekolah. Iya. Dia itu pulang bukan nganterin, jemputnya. Iya. Habis nganterin saya ke majikan, terus saya nyampe ke majikan, saya udah mungkin sudah 1 jam. Iya. Saya sama teman saya, akhirnya suami saya jemput anak saya sekolah. Iya. Kan waktunya pulang, sudah waktunya pulang. Akhirnya suami saya itu ditabrak gitu. Ditabrak orang? Di belakang itu nabrak suami saya nabrak yang di depan. Jadi beruntun gitu ya. Beruntun. Jadi itu suami saya itu di tengah-tengah Iya. gitu. Pas itu di bawah jembatan. Iya. Terus habis gitu suami saya ngebel saya. Sang, katanya, kenapa, ada apa? Kata saya, ada apa kamu kok kayaknya nangis? Jadi Kata waktu saya, itu Kak Asma tidak ikut? enggak, kerja. Memang yang ikut itu cuma anak saya. Iya. Yang pertama sama yang kedua yang ikut. Soalnya kan waktu itu jemput sekolah. Iya, iya. Pulang sekolah. Akhirnya suami saya itu ngebel, katanya mobil saya ditabrak orang, saya nabrak orang katanya. Jadi beruntun katanya. Iya. Nah, terus sampean gimana? Kata saya. Iya. Ya udah saya kabur aja. Terus ya waktu beli mobil itu kan mau atas nama, Iya. cuman yang punya mobil lagi pulang ke Indonesia. Jadinya harus nunggu. belum sempat dibalik nama Belum. gitu. Soalnya Iya. kan memang orangnya bilang kalau mobil saya laku, katanya udah bayar dulu itu dulu kan. Iya. Nanti soal balik nama saya kalau udah balik. Iya. Begitu dianya bilang. Akhirnya kan memang surat-surat juga dianya katanya yang di Indo Iya, nanti. iya. Tinggal 1 bulan dia mau balik ke sini. Akhirnya ya Mendapat musibah. ya ditinggal sama suami saya. Jadi mobil itu udah Udah ditinggal begitu udah. saja. Tapi kata orang yang pulang ke Indonesia, Iya. katanya disuruh urus bisa keluar. Iya. Cuman yang mungkin butuh biaya. Iya. Ya kata saya daripada ngeluarin biaya banyak, Iya. mending sudah beli yang lain aja. Iya. Digituin sama saya daripada nunggu yang itu yang Iya. udah di Kena musibah itu ya. terus nanti apalagi Banyak pertanyaan begini, masih iya, ke bengkel iya. gitu. Ya udah katanya beli aja yang lain. Jadi ditinggal begitu saja mobil Ya, itu. ditinggal suami saya itu pergi bawa anak saya. Iya. Terus katanya udah ditinggal aja, terus ngetop taksi. Iya. Gitu. Dan alhamdulillah itu suami dan anak-anak tidak Alhamdulillah apa-apa. nggak apa-apa, alhamdulillah selamat. Iya. Kak Fitria. Ya Tapi mudah-mudahan pastinya selalu Kak Asma kan selamat. kaget waktu itu ya. Waktu itu saya kan kerja dan Iya. sudah 1 jam di majikan. Iya. Ya kagetnya yang
gimana namanya saya juga anak yang dipikirin Iya. sama suami. Kalau masalah mobil yang Mobil mungkin udah nggak difikirkan, mungkin tabrakan yang penting udah keselamatan iya. ya. Terus kamu gimana? Kata saya gimana anak-anak saya gitu. Iya. Terus gimana? Enggak, alhamdulillah anak-anak sama saya ini udah ya nangis namanya Iya. anak. Terus anak saya itu cerita yang Iya. tua itu Iya. katanya si Rizky, mama mobilnya ketabrak. Terus ini mama saya itu nangis, Iya. jerit, ya kabur saya sama baba. Kaget ya. Heeh. Kenapa ditinggalin mama itu mobil Iya. gitu ya kan, itu belum resmi kata Iya. saya. Belum resmi. Tapi Kak Asma udah sempat membeli mobil itu atau gimana Kak Asma? Sudah beli, sudah bayar. Sudah bayar. Cuman tinggal balik nama. Karena Kalau boleh tahu nunggu itu berapa orang. Kak Asma? Saya yang beli waktu itu dia tuh sekitaran 14 ribuan. 14 ribu ya. Iya. Wah, Itu kalau duit segitu. sekarang berapa itu Kak Asma? Enggak tahu berapa sekarang tukaran. Iya. Sekitar 50 kayaknya, 50 juta Iya. dibiarkan terbuang ya waktu Iya. itu. Iya, Tapi kata demi saya. keselamatan juga, Iya. karena kan namanya di sini apalagi banyak pertanyaan. Iya. Atau Pak nanti Fitri, ya. gimana, yang penting anak-anak selamat dan Iya. juga suaminya selamat. Iya. Udah alhamdulillah ya. Rezeki bisa dicari. Insya Allah rezeki Insya bisa Allah. dicari lagi. Ya Mungkin- suami saya mikir, Iya. gitu, mikir terus itu mobil. Udah kata saya jangan dipikirin masalah mobil itu bisa Iya. beli lagi, rezeki bisa dicari. yang gitu. penting selamat. Mm-mm. Mungkin udah waktunya itu rezeki yang harus dibuang, dan Iya. insya Allah nanti insya Allah dapat rezeki yang lebih Amin. banyak dan lebih berkah lagi insya Allah. Amin. Dah, Mak, Kak Asma ini tiap hari bekerja harian. Nah itu kalau setiap hari ada aja yang menelpon itu Kak Asma. Iya, alhamdulillah. Iya, tapi sih harus nunggu. Iya. Kadang kan namanya orang sini nggak tentu. Iya. Kadang mintanya pagi, Iya. tapi sekarang pagi nggak bisa saya. Soalnya nemenin anak sekolah. Sekolah, iya. Habis duhur dari jam 2, nanti mungkin habis gitu malam pulangnya nyampe rumah. Iya. Mungkin sekitaran jam 1, jam 12 Iya. baru nyampe rumah. Nah, Kak Asma ini kan setiap orang nelpon itu kan kadang ada yang langganan, ada juga kan yang telepon baru gitu. Jadi perasaan Kak Asma itu kalau nggak tahu orangnya gimana? Apa Ditanya. ada perasaan takut? Enggak, atau ditanya dulu sama Iya. saya. Takut sih ada, cuman sama saya ditanya, ini siapa? Saya madam siapa? Saya dikasih ini. Iya. Kalau saya sudah tahu, kadang sih kebanyakan langgaran saya dari Madam Iya. Gina sama Madam Mudi. Iya. Itu yang sering Iya. datang ke saya itu ngebel, ini dari Madam ini, dari Madam ini. Kalau sudah tahu dari Madam ini, saya udah. Jadi aliran gitu, aliran sudah. dari siapa? Iya, gitu. sudah tahu. Nah, pernah ada yang usil atau ya namanya kita kan Iya. kerja ke orang Arab kan, Heeh. di situ juga ada suaminya Iya. atau madamnya juga. Heeh. Pernah nggak ada yang usil? Pernah Asma? juga mengalami Iya. gitu, pernah mengalami. Ya tergantung Iya. dirinya sendiri sih. Ya kalau misalnya mau, ya pasti Iya. sama. Tapi kalau kitanya yang nggak meladeni, Iya. nggak dianggap Iya. gitu, ya. Seperti apa Kak Asma kemarin itu? Ya Apa- pernah sih katanya kamu mau sih, katanya kamu punya anak, punya anak, punya suami, Iya. punya, kata saya itu. Terus lama di sini katanya, lama Iya. di sini, iya kata saya. Terus kamu kerjanya apa? Kerja kayak gini? Iya kata saya, madam kata saya. Iya. Memang waktu itu sih madam itu majikan itu dikasih siapa? Madam ada namanya gitu. Iya. Cuman saya bilang Iya. kalau kayak gini nanti saya diceritain sama madam Iya. itu kata Iya. saya. Tapi akhirnya enggak, alhamdulillah. Jadi tergantung orangnya ya juga. Iya, maaf kata saya, soalnya saya ini bekerjanya dengan amanah. Terus Iya. saya juga punya anak, punya suami. Lagian saya kan udah tahu sendiri, saya bekerja kayak gini demi anak, Demi demi anak, suami, keluarga, demi ya. keluarga kata saya. Gitu. Mungkin ada yang lain dari saya gitu. Iya. Tapi dianya alhamdulillah mengerti mengerti ya. gitu, alhamdulillah. Karena memang setiap orang itu ingin berniat jelek pun Iya. tergantung dari kita ya. Kalau Betul, kitanya iya. tegas menolak, insya Menolak, Allah, insya Allah. iya, orang Iya. itu tidak akan memaksa ya. Betul Ya. banget, insya Allah. Dan mudah-mudahan Kak Asma mendapatkan rezeki Amin. yang barokah. Amin. Karena memang kita sebagai TKW, harapan kita yang Iya. paling kita inginkan itu kembali lagi ke Indonesia bersama Iya. keluarga. Iya, iya kan saya Kak Fitria waktu kesini ini ya karena orang tua. Iya. Saya tahu Mekah, Madinah dari orang Iya. tua saya. Terus sekarang orang tua saya udah tiada.
Jadi udah meninggal. Sudah meninggal sekarang ini mungkin udah 2 tahunan. Makanya saya selalu ingat, kalau ingat saya itu waktu ada orang tua di sini ya sama suami, sama anak kan waktu itu orang tua saya ada sih waktu sama yang gede gitu sama yang gede. Terus yaitu apa namanya pesannya di negara orang kerja yang baik-baik. Saya nggak ngizinin kamu pulang karena suami kamu orangnya sudah baik, sudah sayang sama kamu, sudah saya ini pulang duluan, gak usah ikut, sampean gak usah ikut gitu ya. Itu karena kasih saya ini kan anak satu-satunya ya Kak Fitria. Kalau saya ingat sama orang tua saya itu soalnya apa, belum saya membahagiakan dia, terus dianya juga sudah duluan. Jadi Umi Kak Asma ini kan dulu ada di sini di Jeddah. Nah itu maaf meninggal. Meninggalnya itu di sini sakit. Sakitnya itu Kak Fitria kena kanker apa namanya kelenjar getah bening di sininya. Mau dioperasi di sini nggak ngizinin suami saya. Jadi Uminya pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia, dipulangin. Akhirnya pulang nyampe Indonesia 1 bulan meninggal. Jadi Kak Asma ini kan anak satu-satunya. Jadi waktu Umi pulang itu setelah pulang meninggal di Indonesia. Jadi Kak Asma di sini. Enggak. Jadi tidak bisa menemani orang tua. Itulah sebagai seorang TKW. Pokoknya sahabat-sahabatku semuanya selama orang tuanya masih hidup, masih ada, bahagiain orang tuanya. Ya karena Asma sendiri merasakan sahabat yang gimana rasanya sebagai seorang anak. Namanya juga orang tua saya, apalagi Kak Asma anak satu-satunya tidak bisa megang orang tua. Makanya suami saya bilang, katanya udah kamu pulang, pulang duluan, katanya udah sama orang tua saya. Terus Umi nggak ngizinin, udah jangan, katanya jangan. Terus si suami saya gimana nih, kan nggak punya anak lagi, cuma istri saya. Terus gimana nih nanti sakit, udah jangan dipikirin, insya Allah nanti di Indonesia banyak yang megang gitu, yang merawat saya. Terus akhirnya kalau emang saya nantinya meninggal, ikhlasin saya, doain saya sudah ikhlasan saya ada sama kamu di sini. Gitu dianya. Makanya saya nggak pulang, karena sudah ada izin dari orang tua. Karena Kak Asma sendiri di sini kan ada anak dua, masih sekolah dan juga masih mengurus suami. Tentunya Uminya mungkin lebih berat juga kalau Kak Asma nanti ikut pulang ke Indonesia, meninggalkan anak-anak di sini. Daripada kamu jauh sama suami, mendingan jauh dari saya, katanya. Udah doain Umi, kalau misalnya nanti saya nggak ada umur, udah doain aja. Gitu dianya. Dan mudah-mudahan Uminya Kak Asma mendapatkan tempat yang lain. Husnul Khotimah, berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sahabat, ini memang kisah seorang TKW. Seperti Kak Asma dipanggil Uminya ke sini, tapi takdir Allah itu tidak ada yang tahu. Uminya Kak Asma setelah sakit pulang ke Indonesia dan meninggal di Indonesia. Kak Asma tidak bisa merawatnya, tapi itu udah amanah dari Uminya. Memang Kak Asma tidak boleh pulang ke Indonesia karena di sini punya suami dan juga anak yang tentunya pasti lebih butuh perhatian dari Kak Asma karena anak-anak masih kecil dan juga sekolah ya Kak Asma. Ya waktu itu juga, waktu Umi sudah parah itu saya mau pulang sama suami semuanya pulang. Terus akhirnya tiket sudah ada saya gitu, tiket sudah ada, terus mau terbang orang di Indonesia. Udah katanya sabar aja, buat apa sampean pulang, soalnya pulang orang tua sudah nggak ada, tidak bisa sampean sudah nggak melihat lagi, sudah ikhlasin aja. Tapi sebelum Umi meninggal saya sempat teleponan, minta maaf sama suami saya juga, dititipin, saya nitip anak saya, tolong ya jagain anak satu-satunya, mohon katanya, itu anak saya karena memang mau pulang sama saya nggak diizinin. Nah sahabat, tidak mudah menjadi seorang TKW, banyak pengorbanan, apalagi kita jauh dari keluarga. Memang harapan kita Kak Asmaya, namanya kita itu kerja di negara orang, hidup mati kita tidak ada yang tahu. Betul. Banyak juga pahlawan devisa yang gugur waktu bekerja di luar negeri, tidak sempat lagi untuk bersama-sama keluarga.
Dan mudah-mudahan para pahlawan devisa dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, mendapatkan rizki yang barokah dan bisa kembali bersama keluarga, membahagiakan keluarga. Dan tentunya ini harapan kita semua ya Kak Asma. Iya, ya. betul. Mudah-mudahan Allah memberi umur panjang ke kita, Iya. bisa kembali ke tanah air. Iya. Oke sahabat, terima kasih kalian sudah mengikuti perjalanan video Fitria Denafa bersama Kak Asma. Inilah cerita Kak Asma, perjalanan hidup Kak Asma berada di Arab Saudi. Dan mudah-mudahan Kak Asma selalu sehat ya. Amin. Dan mudah-mudahan harapan yang kita tadi udah inginkan, mudah-mudahan sama Allah dikabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan bisa kalian share kalau tayangan ini bermanfaat. Dan jangan lupa mampir ke channelnya Asma TKW Arab Saudi. Iya, betul. Oke, terima kasih Kak Asma ya Sama-sama. waktunya. Oke, dari kediaman Kak Asma, Fitria Denafa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.